oleh anggota DPR. Masalah struktur hukum di polisian, di kejaksaan, di kehakiman masih ada degradasi moral seperti itu. Menurut saya dalam pandangan ini konteksnya harus dibenahi terlebih dahulu. Itu seperti apa, Pak Prof? Terima kasih. Oke, silakan Mas. Terima kasih. Oke Mas. Sebutkan nama Mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jason Supratman dari Gerakan Alat Pikir Indonesia. Oh, gerak pikir. Ya, saya selalu berpikir tentang Indonesia soalnya. Saya mengatakan namanya karena saya lahir di Indonesia. Karena Soekarno pernah mengatakan Indonesia itu adalah pribumi. Pribumi dan Pancasila adalah dasar Indonesia merdeka. Berarti dasar pribumi merdeka. Karena di belahan dunia manapun yang terjajah itu adalah pribuminya. Makanya Soekarno tawarkan itu di PBB. Betul tadi yang saya sepakat dalam 30 September 1960 di PBB. Nah, bicara kemudian, karena kan siapa sih kalau berbicara bukan pribumi? Nah ini Indonesia nih, saya mau bicara Indonesia. Siapa yang bukan pribumi sebetulnya di dunia ini? Yang dikutuk oleh Allah tidak punya tanah. Karena pribumi itu adalah sekumpulan manusia yang terikat dengan tanah dan ada di sekitar orang tua. Maknanya itu adalah bin, ada di sekitar itu. Kalau dalam agama itu bin, keturunan. Dan dia harus punya tanah. Hari ini kan kayak kejadian di Lampung, kemudian ini tanah perkaranya, itu nama hen. Sejengkal tanah pun tidak akan kuberikan kepada penjaga. Ini bicara tanah. Jadi pribumi, siapa yang tidak punya apa yang tidak diberikan oleh Allah, tanah itu Yahudi. Kan gitu. Di luar itu adalah pribumi semua. Nah, oleh karena itu, ketika berbicara Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kita lahir apa namanya di tanah ini, makanya tanah Indonesia, tanah pribumi kita. Bangsa yang satu, bangsa pribumi dan memiliki bahasa persatuan, bahasa pribumi. Oh, apa sih sebetulnya cita-cita para founding fathers ketika Sumpah Pemuda itu digulirkan dan melahirkan bangsa Indonesia? Yaitu komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup kaum pribumi. Siapa kaum pribumi? Dia yang tinggal, dia menetap sebelum NKRI terbentuk. Dan di dalam Sumpah Pemuda waktu itu yang mau menghadiri itu ada dua kelompok Cong kepribumian itu terdiri atas Cong Capa, Cong Borneo, Cong Celebes, Cong Sumatera dan Cong Keagamaan yang diwakili oleh Cong Islami Tembon. Nah, kedua dasar dari kepribumian inilah dua dasar dari Cong inilah kemudian yang menjadi dasar bagaimana Pancasila itu digali. Jadi sebetulnya Pancasila itu bukan lahir 1 Juni 45, tapi jauh sebelum itu sudah lahir Pancasila itu. Kenapa? Sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah yang mendasari dasar keagamaan tadi. Dan 3 sila, dari sila kedua, ketiga, dan keempat itu adalah dasar kepribumian. Oke, saya poinnya Mas Bro. Oke, saya keras tidak apa-apa. Ya. Keras nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu bahwa ketika Pancasila itu adalah dasar Indonesia merdeka, dasar pribumi merdeka, maka Pancasila itu adalah sifat bangsa. Kemudian dia sebetulnya adalah sumber hukum dan saya katakan bahwa di falsafah bangsa, apa sih falsafah? Yaitu sikap keberpihakan bangsa Indonesia kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sikap keberpihakan kepada manusia yang adil dan beradab, bukan manusia yang tidak adil dan biadab. Terus menjaga keutuhan, ukhuwah ini namanya, keutuhan bangsa. Dan sikap keberpihakan kepada rakyat yang dipimpin oleh hikmat. Apa terminologi hikmat ini? Yaitu orang-orang yang selalu menambah ilmu pengetahuan, bukan menambah kekayaan. Tapi kebajikan ya. Nah, gitu. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini jelas ini. Untuk mewujudkan sila kelima. Nah, jadi kalau saya bicara ini bicara budaya soalnya. Berikutnya, karena Pancasila bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini harus terukur. Makanya Pancasila itu juga harus menjadi ukuran. Jangan menjadi tadi ideologi
ideologi yang menyesatkan lah, apalah lagi itu. Nah, oleh karena itu saya ingin menjabarkan bagaimana Pancasila itu menjadi ukuran di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi ada yang mengatakan bahwa budaya memang selalu berkembang dia. Misalkan Jakarta ini kan irisan antara Banten dan Cirebon, dia berkembang kan gitu. Nah, bicara maksudnya budaya itu terlahir dari suatu keyakinan. Makanya bangsa Indonesia itu memiliki pola berpikir yang agamis, bukan pola berpikir materialis dalam artian yang berangkat dari dialektika materialisme ataupun dialektika idealistik. Dia tidak ada pada itu. Karena apa? Karena berbicara